Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita lanjut ke Q&A atau tanya jawab mengenai ujian mandiri UIN Bandung 2022. Ya, Nisa tahu banget perasaan teman-teman sekarang gimana, karena Nisa juga dulu waktu tahun 2018 pernah ngalamin rasa-rasa ini. Ya, mungkin sama seperti teman-teman juga, Nisa sangat kebingungan untuk mendapatkan informasi mengenai ujian ini. Jadi sekarang teman-teman, ayo kita diskusi bareng-bareng biar nanti nggak bingung lagi kalau mau tes ujian mandiri. Oke, pertanyaan pertama dan yang sering banget teman-teman tanyain di kolom komentar. Kak, latihan soal lagi dong, spill solnya. Kak, latihan soal lagi dong. Nah teman-teman, jujur untuk ujian mandiri tahun ini Nisa nggak tahu soalnya kayak apa. Tapi teman-teman, berdasarkan pengalaman Nisa yang ujian mandiri UIN Bandung tahun 2018, soal-soalnya itu kebanyakan mirip sama soal-soal yang ada di ujian madrasah seperti UMBN, UM, DLL. Nah mungkin teman-teman bisa belajar dari situ. Teman-teman, karena Nisa juga nggak ngikutin soal dari tahun sebelumnya atau tahun 2019, jadi Nisa kurang tahu nanti soalnya bakalan seperti apa. Dan Nisa juga kurang tahu buku yang resmi untuk dijadikan soal latihan untuk ujian mandiri tahun ini. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang punya buku ujian di UIN lainnya, teman-teman mungkin bisa dijadikan referensi untuk bahan belajar. Atau teman-teman bisa mencari sendiri buku pelatihan soal di ujian mandiri. Jujur Nisa kurang tahu kalau yang ini. Oke, ada yang tanya, Kak Nisa, kalau ujian mandiri tahun ini diadain di kampus atau di rumah masing-masing? Teman-teman, untuk ujian mandiri tahun 2022 ini dilaksanakan offline ya, atau di kampus langsung, atau datang ke kampusnya langsung. Nah, berarti ini balik lagi ke tahun 2018-2019 ya, karena tahun 2018-2019 itu dilaksanakan di kampus langsung, kemudian untuk tahun 2020 dan 2021 itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah, untuk tahun ini berarti balik lagi ke tahun-tahun yang sebelumnya, yaitu dilaksanakan di kampus UIN Bandung. Nah, teman-teman bisa cek langsung yang udah daftar, di kartu pesertanya ada untuk lokasi, ruangan, dan sebagainya untuk teman-teman melaksanakan ujian mandiri nantinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah benar model soal ujian mandiri apakah sama dengan ujian madrasah di jenjang madrasah aliyah? Nah teman-teman, menurut pengalaman Nisa di tahun 2018, which is udah sangat jauh ya dari tahun sekarang, itu menurut Nisa mirip dengan soal di madrasah aliyah, apalagi yang soal agama ya teman-teman, seperti Al-Quran hadis, fikih, akidah halal, itu mirip dengan soal-soal yang diujikan di UMBN dan ujian madrasah lainnya. Mungkin teman-teman nanti bisa search di Google tentang soal-soal di UMBN ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau tes CBT waktunya berapa menit ya? Nah teman-teman, untuk tes-tes mandiri di UIN ataupun di ujian mandiri lainnya itu waktunya sangat cepat dan sangat singkat. Biasanya dalam satu soal itu kita harus mengerjakan dalam waktu kurang lebih 2 menit ya teman-teman. Berarti harus cepet-cepetan nih, kita harus cepat dan tepat. Nah kenapa sih bisa secepat itu Kak? Ya karena kampus ingin merekrut calon mahasiswa yang terbaik gitu ya. Jadi teman-teman sekarang latihan strategi waktu dalam pengerjaan soal. Nah teman-teman mungkin bisa dilihat video Nisa sebelumnya, tahun sebelumnya, mengenai strategi dalam pengerjaan ujian mandiri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau mandiri itu UKT-nya mahal ya? Untuk UKT sendiri teman-teman bukan ditentukan dari jalur masuk kita ke UIN Bandung, tetapi ditentukan nantinya ketika kita lulus oleh penghasilan dari orang tua kita. Ketika kita udah dinyatakan lolos di ujian mandiri, itu nantinya ada yang namanya pemberkasan. Nah, di sana kita akan disuruh untuk mengisi data diri sendiri, orang tua dan lainnya, penghasilan, rumah, pajak, dan lain sebagainya, yang nantinya akan ditentukan UKT kita dari penilaian oleh kampus. Pertanyaan selanjutnya, Kak mau tanya, tes sekarang tuh di poin ke-7 ada tes wawasan kebangsaan dan moderasi agama. Poinnya beda sama pendidikan agama, dalam kurung akhlak, fikih, Al-Quran hadis. Nah, itu tuh berupa apa ya? Oke teman-teman, jadi dalam kisi-kisi atau materi yang nantinya ada di CBT atau CBT UIN Mandiri UIN Bandung tahun 2022 ada 7 poin ya. Nah, diantaranya itu ada wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Nah, untuk materi atau poinnya ini Nisa, setahu Nisa baru ada di tahun 2022 sekarang ini. Tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada poin tentang materi ini. Untuk wawasan kebangsaan dan moderasi beragama sendiri Nisa kurang tahu itu nanti bentuk soalnya seperti apa.
Tapi tadi malam Nisa sudah searching gitu ya mengenai poin ini. Nah, Nisa sudah mendapatkan jurnalnya. Mungkin teman-teman di sini bisa baca jurnal tersebut untuk dijadikan referensi teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa cari lebih dalam atau lebih lanjut mengenai wawasan kebangsaan dan moderasi beragama ini. Nah, untuk link PDF dari jurnal yang udah Nisa cari mengenai wawasan kebangsaan dan moderasi beragama ini, nanti Nisa akan coba taruh linknya di deskripsi. Teman-teman mungkin bisa download ya untuk dijadikan referensi atau bacaan. Pertanyaan selanjutnya, Kak izin bertanya, kalau di ujian mandiri misalkan kita salah menjawab pertanyaan, itu bakal jadi -1 enggak ya nilainya? Nah teman-teman, ini pertanyaan yang penting banget kalau kita mau mengerjakan suatu soal ujian. Teman-teman, kuncinya kalau misalkan kita tahu ini soalnya, kalau misalkan kita jawab bakal minus atau enggak, teman-teman bisa cek sebelum teman-teman mengerjakan soal. Nah biasanya sebelum kita mengerjakan soal ada yang namanya tata cara pengerjaan soal. Nah biasanya di tata cara pengerjaan soal tersebut ada informasi mengenai langkah-langkah kita dalam mengerjakan soal, terus juga ada waktu pengerjaan soal dan juga sistem penilaiannya nih teman-teman. Nah kalau misalkan di sana tercantum penilaian bahwa kalau misalkan kita salah menjawab itu minus, berarti itu bakalan minus. Tapi teman-teman biasanya kalau nggak ada pernyataan bahwa kalau misalkan kita jawab soal itu minus, berarti ya tidak minus. Kalau misalkan kita jawab soal, berarti nilainya atau skornya tetap 0. Nah seperti hanya di tahun 2018 yang Nisa dulu ikut ujian mandiri. Nah di sana setelah Nisa baca ketentuan tentang penilaian ujian mandiri itu tidak ada sistem minus ya teman-teman. Jadi Nisa jawab semua soal-soalnya, dan itu kebanyakan Nisa kurang tahu sih, apalagi yang soal bahasa Arab. Nah Nisa benar-benar ngeblank banget pas mengerjakan ujian mandiri tahun itu untuk yang tes bahasa Arab, karena benar-benar itu bahasa Arabnya tuh dulu emang nggak bisa dibaca. Nisa nggak bisa baca gitu ya, bener-bener Arab yang gundul banget. Jadi Nisa ngasal aja itu jawab pertanyaan yang bahasa Arab, dan alhamdulillah akhirnya Nisa lolos juga gitu ya, walaupun ngasal. Karena tadi tata cara penilaian atau tata cara pengerjaan soal itu tidak ada sistem minus, jadi Nisa jawab aja semuanya. Nah tapi teman-teman hati-hati nih, harus teliti banget sebelum mengerjakan soal. Teman-teman baca itu tata cara penilaiannya gimana, terus tata cara pengerjaan soalnya gimana, jangan sampai di skip ya. Nah mungkin teman-teman bisa nih juga tanya dari sekarang call center tentang sistem penilaiannya, apakah ada minus atau tidak untuk pengerjaan soal yang salah. Pertanyaan selanjutnya, Kak mau minta spill strategi pilih jurusannya dong. Menurut Nisa ya teman-teman, teman-teman pilih jurusan yang bener-bener teman-teman pengenin. Teman bisa pilih nih pilihan 1, 2, 3-nya dengan tingkat ketetatan yang berbeda ya, dimulai dari tingkat ketetatan yang tertinggi sampai yang rendah. Nah keketatan ini maksudnya adalah yang paling banyak diminati oleh calon mahasiswa ya. Nisa udah pernah bikin video ini sebelumnya, nanti teman-teman coba cek di link di bawah, nanti Nisa akan taruh. Pertanyaan selanjutnya, Kak, cara milih jurusan di UIN ini gimana ya? Kok gak bisa ya satu fakultas 2 jurusan? Apakah boleh linjur? Nah, justru boleh teman-teman, karena di sini kita tidak boleh memilih 3 pilihan itu dalam fakultas yang sama. Jadi harus berbeda-beda fakultas ya ketiganya ini. Jadi teman-teman gak boleh nih milih misalkan pilihan 1 pendidikan kimia, pilihan kedua pendidikan biologi misalkan. Nah karena itu di ruang lingkup yang sama, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah teman-teman bisa milih misalkan pilihan 1 pendidikan kimia di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, pilihan kedua misalkan teman-teman pilih psikologi ya di Fakultas Psikologi, dan untuk yang ketiga misalkan teman-teman pilih matematika, sains dan teknologi. Jadi itu udah benar ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, Kak mau tanya, kalau tes BTQ konsepnya bagaimana ya? Apakah dilaksanakan online atau offline? Terima kasih Kak. Nah teman-teman, karena sekarang ujiannya itu untuk CBT dilaksanakan secara offline atau kita datang langsung ke kampus, yang kali ini kemungkinan teman-teman akan dites BTQ di soal latihan, soal ujian teman-teman. Jadi misalkan teman-teman sekarang adalah season untuk BTQ. Nah teman-teman di sana akan disediakan misalkan untuk tulis Al-Quran, teman-teman akan disediakan lembar, lalu nanti teman-teman akan menulis Al-Quran tersebut di pointer komputer teman-teman ya. Atau misalkan untuk baca Al-Quran, teman-teman nanti akan disuruh mem-VN kan
atau voice note ya dari soal, Kak aku sekarang alhamdulillah lolos UMPTKIN tapi pengen ikutan ujian mandiri lagi, soalnya pengen ngambil manajemen. Itu kira-kira bisa nggak Kak? Bisa banget teman-teman yang udah lulus di UMPTKIN atau UIN jalur lainnya tapi mungkin jurusannya tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, bisa banget ikutan lagi ujian mandiri kali ini dengan jurusan yang teman-teman inginkan. Kak saya nggak keterima di UIN, malah keterima di IAIN, jalur UMPTKIN. Semisal saya daftar ulang di IAIN terus ikut mandiri di UIN, apakah bisa? Teman-teman bisa aja, misalkan udah keterima nih di kampus lain tapi pengen daftar lagi di UIN lewat jalur ujian mandiri, bisa lagi untuk daftar. Cuma teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah bayar ke universitas sebelumnya, itu biasanya nggak bisa diambil lagi. Jadi udah milik kampus, nah teman-teman tapi tetap bisa daftar dan ujian lagi di UIN mandiri ya. Kak mau tanya, sistem ujian mandiri UIN juga diawasin kah seperti UMPTKIN? Ya bener banget teman-teman, kalau misalkan ujian mandiri itu kita selalu diawasi. Nah dulu ketika ujian mandirinya itu lewat di rumah masing-masingnya atau lewat online, itu diawasinya lewat kamera. Nah kalau sekarang karena offline atau langsung datang ke UIN-nya, maka nanti di ruangan bakalan ada pengawasnya. Nah biasanya pengawasnya ini 2 orang, dan nanti ketika kita masuk ke ruangan ujiannya kita tidak boleh membawa apapun ya, kecuali alat tulis kita, karena nanti di sana sudah disediakan komputer dan untuk kita coret-coret untuk keperluan menghitung dan lain sebagainya. Nah, lanjut, ini ada pertanyaan menarik banget. Kak, kalau buat jalur mandiri CBT peluangnya gede nggak? Nah teman-teman, menurut Nisa sendiri, kalau peluang itu kita tidak bisa mengira-ngira peluang kita bakalan gede atau enggak masuk ke universitas tersebut, karena balik lagi ke jumlah peserta yang daftar dan pesaing kita nih ketat-ketatan nih sama peserta yang lain. Karena untuk ujian mandiri di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2021 itu pesertanya mencapai 11 ribuan peserta untuk ujian mandiri sendiri ya kalau nggak salah. Nah jadi kemungkinan tiap tahun itu pesertanya bisa bertambah dan teman-teman akan berjuang, akan berkompetisi dengan belasan ribu mahasiswa tersebut atau belasan ribu calon mahasiswa tersebut. Nah makanya teman-teman dari sekarang teman-teman harus persiapkan ujian mandiri kali ini dengan baik. Pertanyaan penting juga, Kak Nisa, kok video pembahasan soal mandiri UIN pada nggak ada ya? Nah ini mungkin teman-teman yang udah tahu YouTube Nisa dari lama mungkin lihat Nisa pernah ngebahas soal-soal untuk ujian mandiri di UIN Bandung ya, lengkap, ada pelajaran umum, agama dan lain-lain. Tapi Nisa maaf banget buat take down video itu karena Nisa rasa Nisa belum pantas, karena Nisa takut banget yang namanya ada miskonsepsi ya, atau tidak kesesuaian konsep. Meskipun misalkan jawabannya sama dan benar tapi konsepnya salah, itu akan sangat merugikan teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang lihat video Nisa sebelumnya tapi Nisa udah take down. Tapi teman-teman, kalau teman-teman pengen soalnya, pengen lihat soal-soal untuk tahun sebelumnya itu gimana, mungkin teman-teman bisa lihat di link PDF ini, Nisa akan taruh di deskripsi. Itu untuk tahun-tahun yang sebelumnya ya. Tapi memang soal-soal itu tuh bukan soal yang ujian yang terdekat, itu udah soal ujian mandiri di tahun yang udah lama gitu, beberapa tahun ke belakang. Dan maaf juga untuk tahun ini Nisa nggak akan ngebahas latihan soal lagi untuk ujian mandiri. Teman-teman mungkin bisa cari sumbernya sendiri, atau mungkin teman-teman bisa bikin grup sendiri ya untuk teman-teman calon mahasiswa baru, grup lain-lain ya. Mungkin teman-teman bisa nih, ada yang inisiatif di komen bikin grup buat belajar bareng-bareng. Nah selain belajar bareng, kalau misalkan teman-teman bikin grup juga, teman-teman mungkin bisa saling menyemangati, mensupport satu sama lain. Oke teman-teman, itu semua Q&A kita kali ini. Dan mungkin kalau misalkan ada yang belum terjawab untuk Q&A-nya, silahkan komentar lagi di video ini. Dan Nisa doain teman-teman semoga dilancarkan nih dalam proses belajarnya, dan nanti dilancarkan juga saat ujiannya, dan semoga nanti lulus di UIN yang teman-teman harapkan, dengan jurusan yang teman-teman harapkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.